Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Rizkiana Safitri, Ikhwan Firdaus, Novia Akbaria, dan Meli Sukastini. Nah, di sini saya sendiri yaitu Meli Sukastini, NIM 121 akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan di sini yaitu awal dari perusahaan untuk mengawali serta menentukan tujuan dan merumuskan tujuan untuk perusahaan ke depannya. Perencanaan di sini terdiri dari 4, yaitu perencanaan atas bawah, terus ada perencanaan bawah atas, perencanaan campuran, dan perencanaan kelompok. Perencanaan atas bawah di sini yaitu pendekatan yang rencananya itu dari induk ke rencana inci atau rinci. Kemudian untuk bawah atas yaitu dari rinci ke induk pendekatannya. Sedangkan campuran yaitu antara atas bawah dan bawah atas. Kemudian ada kelompok. Kelompok itu kayak pendekatan beberapa orang. Kemudian ada fungsi perencanaan yaitu penerjemah kebijakan organisasi, perkiraan yang bersifat ramalan, berfungsi ekonomi, memastikan suatu kesehatan, alat koordinasi, serta sasaran pengawasan. Bagi menjadi 2 yaitu berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan tingkatan manajemen. Berdasarkan tingkat waktu di sini yaitu jangka waktu panjang, menengah, sama pendek. Waktu panjang yaitu lebih dari 1 tahun, untuk menengah 1-2 tahun, untuk pendek tidak sampai 1 tahun. Untuk tingkatan manajemen dibagi 2 yaitu strategis sama operasional. Strategis yaitu strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan yang sudah di planning dari awal. Sedangkan perencanaan yang operasional di situ ada 2 yaitu perencanaan sekali pakai sama perencanaan permanen. Strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan yang sudah di planning dari awal. Sedangkan perencanaan yang operasional di situ ada 2 yaitu perencanaan sekali pakai sama perencanaan permanen. Sekali pakai yaitu di mana pendekatan ini sudah dipakai kemudian tidak dipakai untuk mengulang atau kejadian dari masalah. Sedangkan pendekatan permanen di sini yaitu strategi yang digunakan apabila masalah yang terjadi itu keulang kembali, bisa menggunakan dengan pendekatan permanen. Ya, lanjut. Kemudian bentuk-bentuk perencanaan itu ada 5. Yang pertama itu ada tujuan, kedua kebijakan, ketiga adalah strategi, kemudian ada prosedur, aturan, serta program. Dan tujuan itu sendiri memiliki arti adalah suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan diketahui oleh semua orang yang terlibat. Kemudian kebijakan atau polis itu memiliki arti adalah suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada strategi, merupakan suatu tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Perlunya diadakan penyesuaian disebabkan oleh adanya berbagai macam reaksi. Terus ada yang namanya prosedur, yaitu rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu yang akan mendatang. Dan aturan, yang keempat itu adalah aturan, suatu tindakan atau yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Dan yang terakhir adalah program, merupakan campuran antara kebijakan, prosedur, aturan, pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Semua ini akan menciptakan sebuah tindakan. Dalam organisasi biasanya
dibuat program dua macam, yang terbagi dua macam, yaitu program umum dan program khusus. Fungsi kegunaan perencanaan itu sendiri memiliki 10 fungsi. Di antaranya adalah mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu yang akan mendatang, mengarahkan perhatian pada tujuan, dan ketiga adalah memperingan biaya, kemudian sasaran untuk mengadakan pengawasan serta penerjemahan kebijakan umum. Yang keenam berupa perkiraan yang bersifat ramalan. 7 itu berfungsi ekonomi. Selanjutnya memastikan suatu kegiatan, alat koordinasi, dan yang terakhir adalah alat atau sasaran pengawasan. Dan langkah-langkah dalam ada 4. Yang pertama adalah menetapkan sasaran, merumuskan posisi organisasi pada saat ini, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran, dan yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Ada langkah pengorganisasian, penentuan asas organisasi, pemilihan struktur organisasi, dan yang terakhir adalah bentuk dari organisasi itu sendiri. Kemudian langkah pengorganisasiannya adalah merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi dan misinya. Selanjutnya adalah membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Selanjutnya mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Dan yang terakhir yaitu memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk memperhatikan atau meningkatkan efektivitas. Penentuan asas organisasi yang terdiri dari 9 faktor, yaitu perumusan tujuan organisasi, departemenisasi, pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah, serta fleksibilitas. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara badan dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja serta memperhatikan hubungan fungsi aktivitas tersebut sampai batas-batas waktu tertentu. Ada 4 elemen dalam struktur, yaitu spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, besar unit kerja. Di dalam organisasi dikenal sebagai bentuk organisasi atau lebih tepat disebut sebagai struktur organisasi, yaitu organisasi garis, dan yang kedua ada organisasi fungsional, yang ketiga ada organisasi staf dan garis, dan yang keempat ada organisasi gabungan, serta yang kelima ada organisasi matriks. Pengarahan yang pertama ada eksekusi perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen yang lain akan mengikuti hasil dari perencanaan yang dilakukan. Fungsi manajemen yang lain tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perencanaan yang matang. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok yang mengarahkan tingkah laku bawahan, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau kelompok. Yang selanjutnya ada motivasi. Pada aspek manajemen dan operasional merupakan kondisi mental yang mendorong dilakukannya tindakan atau action activities dan memberikan sebuah kekuatan yang mengarah pada tercapainya kebutuhan, memberikan kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan dalam manajemen. Koordinasi adalah proses yang menghubungkan berbagai kegiatan pada berbagai departemen atau individu dalam suatu organisasi, serta komunikasi adalah aspek manajemen dan operasional
dan operasional yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sangat penting. Peranannya bagi seorang pemimpin yang memegang bagian manajemen dan operasional, agar seorang pemimpin dapat menyampaikan gagasannya kepada bawahannya dengan baik, termasuk untuk dapat mempengaruhi perilaku bawahannya, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Pengendalian merupakan suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis pengendalian ada 3. Yang pertama, metode pengendalian pendahuluan, sering disebut dengan steering control. Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap terselesaikan. Yang kedua, metode pengendalian bersama. Metode ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan jabatan atau sering disebut dengan concurrent control. Merupakan proses ketika aspek tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Yang ketiga, metode pengendalian umpan balik atau feedback control atau juga past action control. Bertujuan untuk mengukur hasil-hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi pokok pengendalian. Fungsi pokok pengendalian ada 4. Yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan di dalam pengawasan. Kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Ketiga, mendinamisasikan organisasi. Keempat, mempertebal rasa tanggung jawab. Prinsip-prinsip pengendalian ada 6. Yang pertama, pengendalian hendaknya direncanakan dengan baik. Yang kedua, dapat merefleksikan sifat pengendalian. Yang ketiga, pelaporan penyimpangan dilakukan dengan segera. Dan yang keempat, pengendalian harus bersifat fleksibel, dinamis, dan ekonomis. Yang kelima, dapat merefleksikan pola kerja unit organisasi. Dan yang keenam, dapat menjamin berlakukannya tindakan korektif. Selanjutnya, sistem pengendalian yang efektif. Ciri-ciri sistem pengendalian yang efektif antara lain akurat, tepat waktu, objektif dan komprehensif, dipusatkan pada titik pengendalian strategis, ekonomis, realistis dari sisi organisasi, fleksibel, perspektif diterima oleh anggota organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Fungsi operatif dalam manajemen sumber daya manusia ada 8. Yang pertama, rekrutmen atau penarikan. Merupakan proses pencarian calon tenaga kerja yang memenuhi syarat tertentu dari suatu perusahaan agar dapat memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan atau jabatan yang ada. Yang kedua, seleksi atau selection adalah proses penyeleksian seluruh calon tenaga kerja yang sudah memenuhi kriteria, di mana kriteria yang dimaksud terdiri dari uji materi, uji kesehatan, uji psikologi, dan yang terakhir wawancara atau interview. Yang ketiga, orientasi. Merupakan suatu persiapan atau pembekalan kepada seorang karyawan baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat mereka bekerja, supaya dapat memahami pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan memuaskan. Yang keempat, analisis pekerjaan. Merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Yang kelima, pelatihan adalah proses yang didesain dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis serta meningkatkan kinerja pegawai dalam perusahaan tersebut. Yang keenam, kompensasi adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap anggota karyawan di suatu perusahaan guna mencapai tujuan yang diinginkan yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dan berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi atau lokasi proyek. Yang kedelapan, sistem pemberhentian. Biasanya disebabkan oleh faktor usia atau masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena
kesalahan dari seorang karyawan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.